Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar budaya Melayu Riau dengan materi peribahasa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menuturkan peribahasa berdasarkan kejadian yang diamati di sekitar. Peribahasa adalah kalimat ringkas dan padat yang dapat dijadikan contoh teladan dan pedoman dalam kehidupan. Kalimat dalam peribahasa tidak langsung mengarah kepada maksud, namun menggunakan kata tersirat melalui contoh kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan. Tujuan dalam menggunakan peribahasa adalah untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus. Maka, terkadang peribahasa disebut juga dengan tamsil, ibarat, kias, bidal, perumpamaan, dan pengandaian. Nah, apa yang dimaksud dengan tamsil? Nah, tamsil sama artinya dengan persamaan atau umpama. Sedangkan ibarat artinya perbandingan. Nah, kalau kias artinya contoh yang telah ada. Sedangkan bidal itu sindiran. Budaya Melayu sering menggunakan peribahasa dalam setiap tutur kata. Pilihan kata dalam sebuah peribahasa biasanya menggunakan bahasa baku yang santun dan tidak kasar. Mari kita lihat contoh peribahasa berikut ini. Contoh pertama, kalah jadi abu, menang jadi arang. Maksudnya, kalah ataupun menang sama saja. Contoh yang kedua, ada gula, ada semut. Artinya, sesuatu yang bagus dan indah pasti banyak disukai orang. Contoh berikutnya, air beriak tanda tak dalam. Maksudnya, orang yang terlalu banyak bicara menandakan tidak punya banyak ilmu. Contoh selanjutnya yaitu air susu dibalas dengan air tuba. Maksudnya, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, contoh berikutnya, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Maksudnya di sini selalu waspada dan jaga diri meskipun suasana nampak aman. Nah, contoh berikutnya, bagai air di daun keladi. Artinya tidak dapat berbaur dengan kawan. Nah, contoh selanjutnya, seperti anjing dan kucing. Apa maksudnya? Maksudnya adalah selalu bertengkar, tak pernah rukun. Nah, contoh berikutnya, ayam lapar di lumbung padi. Nah, ini maksudnya orang miskin di negeri yang kaya.
selanjutnya, api dalam sekam. Ini penulisan huruf Melayu bisa Ananda Ibu lihat. Nah, tuh api dalam sekam. Maksudnya bahaya yang tidak disadari. Contoh berikutnya, musuh dalam selimut. Nah, ini maksudnya lawan dari kelompok sendiri. Ini namanya musuh dalam selimut. Itu maksudnya lawan dari kelompok sendiri. Nah, contoh berikutnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini anak-anak Ibu pasti pernah mendengar peribahasa seperti ini. Nah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maksudnya apa? Ya, gotong royong atau sama-sama dalam menyelesaikan masalah. Contoh berikutnya, sudah tahu asam garamnya. Maksudnya di sini adalah sudah tahu dengan suatu masalah. Nah, seterusnya, musang berbulu ayam. Nah, musang berbulu ayam maksudnya di sini lawan yang menyamar menjadi kawan. Nah, contoh berikutnya, sepandai-pandai tumpai melompat, akhir jatuh ke tanah jua. Apa maksudnya? Sepandai apapun menyembunyi sesuatu yang buruk, suatu saat pasti akan ketahuan juga. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.